ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah Maskam yang saya hormati, saya menyampaikan untuk kelanjutan apa yang dulu saya sampaikan tentang faraid, ya. Faraid atau hukum waris Islam, yang saya kemukakan bahwa faraid memiliki kedudukan yang penting di dalam hukum Islam karena Al-Quran mengatur demikian banyak ayat-ayatnya. An-Nisa saja ada 10 ayat, ya, belum ayat yang lain. Sementara Rasulullah dengan berbagai hadisnya juga mengemukakan banyak penjelasannya terhadap warisan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan dulu saya sampaikan terakhir mengenai ayat kewarisan inti di dalam ayat 11 An-Nisa. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan kelanjutannya ayat 12, ya. Di dalam ayat 12 ini Allah berfirman, kami bacakan di awalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu mataroka aswajukum ilam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarokna min ba'di wasiyatin yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taroktum ilam yakun lahum ilam yakulakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taroktum min ba'di wasiyah al-ayah dan seterusnya. Di dalam An-Nisa ayat 12 ini Allah memberikan tuntunan kepada suami atau istri dalam keluarga, kalau salah satu di antara suami atau istri meninggal, maka bagian suami ketika keluarga itu tidak punya anak mendapatkan bagian separuh daripada harta yang ditinggalkan. Kalau keluarga itu punya anak, maka suami mendapatkan seperempat daripada harta yang ditinggalkan. Istri ketika punya anak dapat bagian seperdelapan ya, maaf. Kalau dia tidak punya anak, dia dapat bagian seperempat. Kemudian juga ditegaskan di situ, harta peninggalan itu harus diperhatikan oleh ahli waris, karena di dalam An-Nisa maupun di dalam An-12 diingatkan, setelah harta itu dibersihkan dari kewajiban pewaris, yakni hutang yang ada telah dibayar dan wasiat yang ada telah ditunaikan. Itu baru bisa menjadi harta warisan. Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian di dalam An-Nisa 12 dikatur juga mengenai bagian jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, saudara perempuan mendapatkan seperempat harta. Seperenam harta, maaf. Mendapatkan seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. Sesudah wasiat ditunaikan dan hutang yang ada pada pewaris itu diberesi. Kemudian di kata akhirnya adalah Allah menetapkan demikian ini sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi keluarga inti nuclear family, yakni suami, istri dan anak, di sini ketika seorang meninggal istrinya, suami adalah ahli waris. Sebagai ahli waris dia mendapatkan bagian, kalau tidak setengah adalah seperempat. Istri juga begitu, kalau tidak seperempat, seperdelapan. Ini semuanya karena merupakan ta'abudi tentu harus kita patuhi. Tetapi saya sekalian, di dalam praktek memang terjadi bahwa keinginan keluarga itu berbeda-beda. Ada yang berkeinginan untuk bagaimana
istri itu mendapat bagian sama dengan suaminya. Itu semua nanti akan kita bisa lihat dalam ketentuannya lebih lanjut mengenai bagian yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, sesuai dengan pembaharuan perkembangan huruf hukum kewarisan Islam di Indonesia. Saudara sekalian, saya sampaikan lebih lanjut mengenai An-Nisa ayat 13. An-Nisa 13 ini mengingatkan kepada kita sebagai muslim untuk bahwa ketentuan waris itu adalah merupakan ketentuan yang wajib ditaati. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah wa min yuti'illah wa rasulahu yadkhulul jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul adzim. Hukum-hukum tersebut, hukum-hukum waris itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Baik sekalian, dengan ayat 13 ini tentu kita sebagai seorang yang terus-menerus berusaha untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan anak-anak kita, keluarga besar kita, akrabun kita, maka secara yakin bahwa apa yang dituntunkan oleh Allah, apa yang ada dalam Al-Quran adalah satu kebenaran. Dan siapa yang menjalankan tidak usah khawatir, justru tidak akan mendapatkan kemuliaan. Sementara kemuliaan di dunia itu kan apa? Kalau bisa the basic need-nya itu sandang, pangan, papan. Tapi lebih ketimbang itu sebagai muslim tentu bagaimana keselamatan jiwa kita itu justru dirasakan lebih penting karena itu menyangkut mengenai kehidupan yang abadi. Bapak Ibu saya sekalian, kemudian kembali kepada ketentuan yang ketiga yang disebut dengan ijtihad. Ya. Jadi faraid itu banyak diatur dalam Al-Quran, kemudian sunnah juga banyak. Tetapi tidak bisa tidak di dalam praktek, dalam perkembangan kehidupan, tuntutan kehidupan terhadap hukum itu semakin banyak dan semakin kompleks. Realitasnya misalnya saja, dalam masyarakat kita menjumpai adanya waria atau wadam. Adanya kasus-kasus tertentu yang itu di dalam Al-Quran belum diatur. Oleh karena kemudian muncul di dalam Islam ada lembaga ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seseorang dengan segala daya pikirannya untuk menemukan ketentuan hukum yang ketentuan itu belum ada di dalam Al-Quran hadis, tetapi senantiasa melandasi kepada roh daripada Al-Quran dengan hadis. Sehingga apakah itu ijtihad bentuknya ijma, apa itu qiyas, semuanya berlandaskan dari cabangnya yang ada dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita lihat, kita perhatikan sekarang misalkan di dalam hasil ijtihad itu muncul mengenai kompilasi hukum kewarisan Islam. Ulama-ulama Indonesia setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang dihadapkan, maka kemudian menggali, kemudian berkumpul untuk bermusyawarah untuk menemukan jalan terbaik karena mempertemukan antara para ulama, ya, para ahli, kemudian menggali lebih lanjut, maka muncullah hasil ijtihad yang ijma yang berupa kompilasi hukum Islam. Sekedar untuk bisa diketahui Bapak Ibu sekalian, di dalam kompilasi hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam bentuk baju hukum Inpres nomor 191 itu ada 3 buku. Buku pertama mengenai perkawinan Islam, buku kedua mengenai kewarisan Islam, buku ketiga mengenai perwakafan di dalam Islam. Nah, buku kedua ini yang saya kira relevan untuk saya sampaikan yang di sini. Di dalam buku kedua kompilasi hukum kewarisan Islam itu ada diatur di dalam pasal 171 sampai 214. Ada 6 bab, ada dari pasal 11 sampai pasal 214. Di dalamnya sekalian itu diatur kalau kita dalam konteks mengenai sumber hukum, misalnya di dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwa bagian misalnya di dalam An-Nisa 11
disebutkan bagian ibu, bagian ayah. Bagian ibu kalau pewaris itu punya anak masing-masing 1/6. Kalau tidak, ibu sepertiga, ayah atau kakeknya mendapat sisanya atau asobahnya. Di dalam kompilasi hukum Islam ini juga diatur bagian-bagian, tapi ada yang kemudian yang sifatnya baru. Misalkan, ya, sering muncul pertanyaan mengenai apakah boleh, Pak, mengatur warisan itu sesuai dengan keinginan ahli waris. Misalkan ingin dibagi antara anak laki-laki anak perempuan sama besarnya, ingin dibagi sesuai dengan keinginan pewaris, ingin dibagi sesuai dengan ibu atau istri yang ditinggalkan oleh suaminya pada waktu membagi warisan kedua. Di dalam kompilasi diatur itu dalam pasal 183, namanya bertasaluh, ya. Bertasaluh mencari jalan damai, membagi sesuai dengan keinginannya, itu merupakan jalan keluar untuk bagaimana seseorang ketika membagi seperti itu tidak meninggalkan syariat. Maka di dalam pasal tersebut, dalam ayat 2-nya dikemukakan bahwa boleh membagi dengan cara bertasaluh atau bermusyawarah atau damai sesuai dengan keinginan daripada ahli waris, asal ahli waris mengetahui bagian-bagian yang sebenarnya, bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam faraid. Artinya begini, kalau mau menginginkan dengan membagi sesuai dengan keinginan ahli waris dengan misalkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama dan seterusnya, maka dibagi dengan cara 2 kali. Pertama membagi dengan cara faraid, ya. Kemudian ahli waris akan tahu bagian yang sebenarnya menurut faraid. Kemudian pembagian kedua sesuai dengan keinginan ahli waris. Dengan cara seperti ini maka ahli waris sudah mengetahui, menyadari bagiannya yang sebenarnya banyak, kemudian diambil oleh saudara ahli waris yang lainnya yang mestinya dapat bagian sedikit. Dan kemudian syaratnya adalah kerelaan, keridhaan. Oleh karena itu membagi warisan sesuai dengan keinginan daripada ahli waris dibenarkan asal ahli waris itu yang sesungguhnya dapat bagian lebih banyak, dia dapat bagian kecil, dari itu diambil oleh ahli waris yang lainnya. Nah, ini yang diatur dalam pasal 83 kompilasi hukum Islam. Ada yang lainnya lagi, misalkan yang menarik, yang benar-benar mungkin dulu di dalam praktek mengenai kewarisan itu berbeda. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa di Indonesia ini sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, banyak dipengaruhi berbagai budaya yang tumbuh, sehingga di Indonesia kuat sekali pengaruh hukum adat, termasuk hukum adat waris terhadap hukum adat dalam warisan Islam. Tetapi dalam Islam ada namanya urf, yakni adat istiadat atau lebih lanjut hukum adat. Dan itu dibenarkan asal urf atau hukum adat atau adat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ruh di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, saya contohkan di dalam kompilasi, misalkan pasal 185. Pasal 85 KHI itu mengatur mengenai ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ini, kalau seorang ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris dan dia meninggalkan anak-anak atau cucu daripada pewaris ini adalah dapat menggantikan kedudukan dari orang tua yang meninggal lebih dulu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan mengenai pengertian kewarisan dulu pada saat saya mendapat pelajaran mengenai kewarisan, namanya ahli waris adalah pada saat seorang meninggal dia masih hidup. Bagaimana kalau ahli waris sudah meninggal sementara pewaris itu masih hidup? Kemudian ketika pewaris meninggal dia tidak ada, berarti dia bukan ahli waris. Nah, ini merubah mengenai pengertian ahli waris. Di dalam kompilasi diberikan pengertian bahwa sesuai dengan pasal 185 tadi, bahwa seorang yang meninggal lebih dulu dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya atau cucunya untuk menggantikan kedudukan daripada orang tua meninggal. Berarti ada perubahan mengenai pengertian tentang kewarisan. Di dalam ahli waris pengganti ini, kalau dulu kan
pembagian menurut ahli sunnah ya, dan pembagian menurut kompilasi. Jadi ada dua. Hakim di pengadilan itu akan membagi mengenai kewarisan itu bisa menengok bagaimana praktik di masyarakat yang masih banyak mengikuti mengenai sunnah. Sehingga kalau seorang meninggalkan cucu dari anak perempuan, sementara anak laki-laki masih dia tertutup oleh anak laki-laki. Anak laki-laki menutup bagian cucu. Nah, ini kemudian dengan adanya kompilasi ini kemudian mengangkat bahwa cucu yang seharusnya tertutup sesuai dengan ketentuan sunnah oleh anak laki-laki, kemudian dia dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau ibunya pada bagian. Tetapi saya jelaskan sedikit mengenai apa itu laki-laki atau paman menutup bagian daripada cucu ini. Ada dua ahli yang mengemukakan dasar yang sama-sama punya landasan rasio atau logika yang dapat diterima dengan baik. Misalnya Pak Ahmad Azhar Basir almarhum sebagai dosen saya juga menjelaskan bahwa walaupun tidak ada ahli waris pengganti, ketika paman dia bisa memerankan sebagai seorang yang bertanggung jawab kepada kemenakannya, cucu yang masih hidup dari saudara perempuan yang sudah meninggal, itu juga bagian yang baik dalam menjalankan syariat. Tapi berbeda dengan pendapatnya misalkan Hasyairin yang mengemukakan bahwa di dalam hukum itu perlu menjamin kepastian. Kemudian Hasyairin melakukan ijtihad, menemukan dasar di dalam An-Nisa 33, dan itu kemudian dikatakan sebagai mawali, dalam artian ahli waris pengganti. Nah, dari contoh ini, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, ada dinamika mengenai perkembangan daripada kewarisan. Contoh yang terakhir yang saya contohkan dinamika perkembangan hukum warisan adalah pasal 209. Hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Di dalam warisan Islam tidak mengenal anak angkat. Tetapi di dalam pasal 209 itu dengan dasar wasiat wajibah, maka orang tua angkat itu ada hubungannya dengan untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan. Di dalam pasal 209 bahwa anak angkat mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebanyak maksimal sepertiga atas dasar wasiat wajibah. Jadi ada wasiat wajibah. Walaupun tidak ada wasiat, dianggap ada wasiat. Nah, kita belum sampai kepada menjelaskan wasiat. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kami akan menyampaikan mengenai wasiat di dalam perkawinan, di dalam kewarisan Islam. Tapi contoh-contoh tadi ingin kami mencoba untuk kita supaya mendapatkan wawasan lebih luas mengenai perkembangan kewarisan di Indonesia, melihat Al-Quran dan hadis. Kemudian ada ijtihad, bagaimana ijtihad itu supaya tidak bertentangan dengan Al-Quran, kemudian merupakan bagian yang justru mengokohkan implementasi daripada ayat-ayat, karena ayat-ayat dalam Al-Quran itu sudah demikian jelas, mungkin qot'i, mana yang belum jelas, yang zoni masih ada tafsirnya, tapi dalam yang qot'i pun kadang-kadang bisa dari sisi usul fikih atau metodologi itu dibangun sesuai dengan tujuan daripada syariat yang ada dalam maqasidus syariah. Bapak Ibu, ini yang saya kira saya anggap penting untuk nanti dalam kesempatan lain, insya Allah kita akan bertemu lagi untuk mengemukakan lebih lanjut bincang-bincang kita, kajian terhadap faraid atau hukum kewarisan Islam yang di dalam Al-Quran merupakan bagian kewajiban kita untuk bisa memahami, dan kemuliaan kita ketika kita mempelajari dan mengajarkan itu merupakan perintah daripada Rasulullah dan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa dimasukkan golongannya orang-orang yang senantiasa taat dan patuh dan taat dan istiqomah di dalam menjalankan syariat agama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.